Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfat, Nazwa dan Restu Naura akan mempresentasikan penyakit pada sistem reproduksi, fase menstruasi, dan fase kehamilan. Yang pertama ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. A. Gonore. Gonore atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus yang terbilang sangat menular. B. Herpes genitalis. Herpes genital atau herpes simplex adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex HSV. Yang C. Sifilis. Penyakit raja singa atau sifilis adalah infeksi menular seksual IMS yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai dengan luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Fase menstruasi. Fase menstruasi ada 4. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim atau endometrium akan melurus sehingga menyebabkan keluarnya darah dan cairan lendir melalui vagina. Fase menstruasi biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Yang kedua, fase folikuler. Fase folikuler merupakan salah satu fase menstruasi yang terjadi karena ovarium membentuk folikel berisi sel telur yang belum matang. Folikel tersebut dapat berkembang serta merangsang penebalan pada lapisan endometrium. Umumnya fase folikuler terjadi sejak hari pertama menstruasi dan dapat berlangsung selama 11-27 hari. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi atau masa subur adalah fase ketika ovarium atau indung telur melepaskan sel telur yang matang. Sel telur tersebut siap dibuahi oleh sperma di saluran tuba Fallopi. Namun, jika tidak dibuahi, sel telur tersebut akan melebur dalam waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi yang ditandai dengan keluarnya lendir serviks dari vagina. Fase ovulasi ini biasanya terjadi pada hari ke-12 hingga 14 dari siklus menstruasi. Yang terakhir ada fase luteal. Pada fase luteal, sel telur akan berubah menjadi korpus luteum yang dapat melepaskan hormon reproduksi. Hormon tersebut dapat memicu terjadinya penebalan dinding rahim. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum tersebut akan menyusut dan diserap kembali oleh rahim dan menyebabkan penurunan kadar hormon reproduksi sehingga memicu peluruhan dinding rahim. Fase luteal biasanya berlangsung selama 11-17 hari dan kerap menimbulkan gejala-gejala premenstrual syndrome atau PMS. Fase dan tahapan kehamilan. Fase fertilisasi selama proses pembuahan. Sperma dan ovum akan bersatu di salah satu saluran tuba dan membentuk zigot. Kemudian, zigot tersebut berjalan menuruni tuba Fallopi, lalu berubah menjadi morula. Setelah mencapai rahim, morula akan berkembang menjadi blastocista atau embrio. lalu ada fase gestasi. Pada trimester pertama, tahap ini merupakan periode utama pembentukan organ jantung. Organ jantung mulai berdetak pada minggu keempat dan minggu ke-8 semua struktur organ utama telah terbentuk. Pada trimester kedua, panjang janin mencapai 30 cm dan dapat bergerak aktif. Jari kaki, tangan sudah terbentuk dan mata sudah dapat membuka. Pada trimester ketiga, janin mencapai 50 cm dengan berat 2-3 kg. Ruang uterus mulai menyempit seiring bertambahnya ukuran janin. Sistem sirkulasi dan respirasi mulai mengalami perubahan sebagai persiapan untuk kelahiran. Lalu ada fase kelahiran. Pada tahap pertama terjadi penipisan dan pembukaan atau pelebaran serviks. Pada tahap kedua, pergerakan janin untuk keluar dari uterus menuju vagina. Dan pada tahap terakhir, keluarnya janin berserta plasenta dari tubuh. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.